Nah, ini merupakan kriteria penilaian yang perlu teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini untuk PLIK kita pengampu sepakat tidak ada UTS dan tidak ada UAS. Tetapi di sini digantikan dengan tugas dan ujian modul gitu ya. Jadi teman-teman di sini ada keaktifan 10% ya. Jadi kalau misalnya kehadiran itu kan teman-teman emang wajib hadir ya kalau misalnya kehadiran itu tidak ada persentasenya ya. Jadi persentasenya itu di keaktifan. Jadi saya harap teman-teman bisa aktif ya di kelas karena ini nilainya lumayan ya 10% untuk nilai teman-teman gitu. Nah, selanjutnya ini ada tugas. Tugasnya 35%. Tugasnya seperti apa, Bu? Nah, untuk tugas itu nanti sebagai pengganti UAS gitu ya, teman-teman. Jadi sebagai tugas ini di akhir perkuliahan gitu ya. Sebagai pengganti UAS. Tugas ini sifatnya per kelompok biasanya nanti presentasi gitu ya, nanti dijelaskan oleh Bu Dev atau Pak Rifki ya di setelah UTS bagaimana tugasnya ini nanti. Kemudian ada tugas terstruktur ya atau kuis itu ada 10%. Dan selanjutnya ada ujian modul. Ujian modul ini paling banyak nih ya, seperti teman-teman lihat ini 45%. Nah, jadi ujian modul itu kayak gimana, Bu? Jadi ujian modul ini kan ada 3 pengampu ya. Ada saya, ada Bu Dev, sama ada Pak Rifki. Jadi nanti di akhir pertemuan dengan saya, itu ada ujian modul. Kemudian nanti di akhir pertemuan dengan Bu Dev, ada ujian modul. Kemudian nanti di akhir pertemuan dengan Pak Rifki juga ada ujian modul. Seperti itu untuk kriteria penilaian mata kuliah PLIK. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait kriteria penilaian atau ada yang keberatan? Ada yang ingin ditanyakan terkait kriteria penilaian? Atau ada yang keberatan? Jelas terkait kriteria penilaian? Ya, Anugrah. Ya, Bu, itu kalau ujian modul itu berarti kita kayak UTS gitu ya, Bu? Maksudnya kayak ujian tapi nanti kayak kuis gitu ya, Bu, di akhir dari Nah, pembelajaran awal gitu ya, Bu? iya benar. Jadi misalkan ujian modul dengan saya gitu ya, dengan saya berarti dari pertemuan awal dengan saya, isi soalnya itu dengan pertemuan awal dengan saya sampai pertemuan akhir dengan saya. Tetapi untuk ujian modul ini tergantung pengampunya ya, tergantung pengampunya bagaimana uh, sistematis dari ujian modulnya ini gitu ya pelaksanaannya. Mungkin ada beberapa pengampu yang maunya sistemnya wawancara gitu, lisan gitu. Ada juga mungkin yang tertulis atau seperti apa. Berbeda-beda tiap pengampu gitu ya terkait ujian modul. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi kita nggak ada UTS atau UAS ya di PLIK. Dan jangan lupa nih ada nilai keaktifan ya 10%. Jangan sampai disia-siakan. Oke, jelas sampai sini? Saya kira jelas ya sampai sini. Kalau misalnya tugas itu nanti di akhir, kalau ujian modul itu di akhir perkuliahan dengan masing-masing pengampu, seperti itu ya. Nah, untuk kategori penilaian itu masih sama dengan semester sebelumnya ya. Misalkan untuk nilai A itu 75 ya. Dan untuk yang E ini kurang dari 40. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, ujian modul. Jadi di sini yang merah ini nanti teman-teman akan diampu oleh saya, kemudian yang hijau udara, terkait udara nanti ini akan diampu oleh Pak Rifki, kemudian di akhir nanti diampu oleh Bu Deviani gitu ya. Jadi nanti juga di akhir mungkin jadi ini sifatnya ujian modul ini belum tentu misalkan ya Pak Rifki ini di minggu 11 ada ujian modul, mungkin bisa jadi ujian modulnya di minggu 10 gitu ya, disesuaikan lagi dengan Pak Rifkinya. Tetapi nanti untuk terkait tugas, terkait terkait tugas ya, terkait tugas itu nanti di akhir ya seperti UAS, jadi sistemnya nanti presentasi kemungkinan berkelompok seperti itu. Jelas ya untuk topik bahasan.
Kemudian untuk kriteria penilaian jelas? Oke, saya rasa jelas ya jika tidak ada pertanyaan. Nah, ini tata tertib, seperti biasa ya, mahasiswa tidak boleh terlambat hadir di kelas lebih dari 15 menit ya. Khusus saya nantinya untuk kelas saya, kalau misalkan teman-teman telat lebih dari 15 menit ya, dan teman-teman sebelumnya tidak ada konfirmasi di grup ya, kenapa teman-teman telat, itu, sayang sekali teman-teman tidak bisa mengikuti kelas saya hari itu ya, kecuali teman-teman sudah menginfokan kepada saya sebelumnya gitu ya. Kemudian seperti biasa, mahasiswa diperbolehkan mengikuti UAS apabila tentunya telah mengikuti persentase perkuliahan minimum 80% ya. Kemudian kalian juga wajib mengikuti UTS, tugas besar, UAS, ataupun tadi yang ujian modul ya. Kemudian yang keempat, tentunya kalian wajib mengerjakan tugas atau kuis yang diberikan ya. Terkait ada kecurangan dalam bentuk apapun, maka dalam mengikuti ujian mahasiswa ini akan langsung diberikan nilai E ya. Kemudian di akhir jika kalian merasa hasil atau nilai kalian itu tidak sesuai, kalian bisa meminta bukti kepada dosen pengampunya ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait tata tertib? Tidak ada? Tidak, Bu. Oke. Oke, ini referensi yang digunakan dalam perkuliahan kita ya. Ada ISO 2015, kemudian juga ada dasar-dasar sistem manajemen lingkungan, kemudian di sini juga ada MORIS ya, ISO 14001 dan sebagainya. Oke, kan ini namanya PLIK, Pengelolaan Lingkungan Industri Kimia gitu ya, pengelolaan lingkungan. Kira-kira kenapa sih teman-teman lingkungan itu perlu dikelola? Kenapa nih? Anugrah silakan. Oke, Bu. Menurut saya lingkungan perlu dikelola itu nih, Bu, karena industri kan dimanapun pasti di sekitarnya banyak masyarakat, Bu. Jadi kita harus bisa mengelola lingkungan biar tidak tercemar oleh masyarakat serta tidak mencemari lingkungan baik itu perairan maupun lingkungan alam, Bu. Oke, makasih Ayub. Selain Ayub, ada yang ingin berpendapat, kenapa sih lingkungan itu perlu dikelola? Kenapa kalian harus mengambil mata kuliah pengelolaan lingkungan? Oke, silakan. Siapa nih? Amar, dipanggilnya Amar. Iya, Amar dan Elvin. Silakan Amar. jadi kalau menurut saya itu kan dalam bumi kita ini sumber dayanya itu ada limitnya gitu, Bu. Jadi ada batasnya. Walaupun sumber dayanya itu banyak, kayak air bersih, contoh untuk misalkan untuk produksi kertas dan lain sebagainya itu memerlukan pohon dan sebagainya itu bersifatnya terbatas. Itu tidak bisa diperbarui dengan cepat. Jadi kita perlu adanya pengelolaan lingkungan ini untuk bisa menjamin ketersediaan sumber daya alam yang baik agar bisa aman aja gitu sumber dayanya tidak terlalu cepat habis dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Amar. Selanjutnya Elvin. Izin menjawab, Bu. Kalau dari saya sendiri sama aja kayak Bang Amar sebelumnya, di mana lingkungan ini kan merupakan sumber daya yang diperlukan oleh makhluk hidup ya, Bu. Jadi lingkungan ini akan sangat terus dibutuhkan sehingga sumber dayanya tuh tingkat kebersihannya itu sangat diperlukan gitu. Jadi supaya tidak mencemari atau tidak merusak kesetimbangan di lingkungan gitu, sehingga kita bisa terus memanfaatkan sumber daya yang ada gitu, Bu. Oke, tadi Merdian raise hand, nggak jadi Merdian? Ya, boleh deh, Bu. Ya, oke boleh. Gimana Merdian? Kalau saya lebih ke ekosistem sih, Bu. Ya, Kan kita ini hidup di dunia bukan cuma manusia saja, banyak yang lainnya gitu. Jadi supaya kita mencegah aja dari eksploitasi yang berlebihan sehingga ya dapat merusak tadi rantai makanan terkait keseimbangan ekosistem, terus juga keseimbangan alam. Nah, terus yang terakhir kalau dari saya tuh ini kan juga mendukung terkait dengan pembangunan berkelanjutan atau bisa juga kita sebutkan TBP atau SDGs. Nah, sehingga kita perlu nih yang namanya menjaga ataupun mengelola lingkungan secara bijak terkait pembangunan ekonomi gitu. Itu sih, Bu. Oke, terima kasih Merdian. Tadi ada cewek satu ya, Sri. Tadi Sri raise hand kan ya?
Sudah dijawab Bu sama teman-teman yang lain. Oh, sudah dijawab. Jadi sudah diwakilkan ya. Oke, jadi kurang lebih benar ya yang telah teman-teman sampaikan gitu ya. Kenapa lingkungan itu perlu dikelola gitu. Secara umumnya yaitu untuk melindungi manusia dan lingkungannya gitu ya. Tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga ini adalah perlindungan terhadap manusia ya. Spesifiknya bagaimana? Spesifiknya untuk lingkungan karena untuk mengurangi pencemaran dan untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah yang belum teman-teman sebutkan itu adalah peraturan ya. Di sini kita harus memenuhi peraturan standar industri gitu ya. Kemudian ada juga tekanan masyarakat tadi yang dibilang sama Ayub ya karena di industri itu hubungannya bukan sama lingkungan saja tetapi sama masyarakat juga. Jadi kita untuk menghilangkan apa? Menghilangkan keluhan dampak gitu ya, protes atau komentar dari masyarakat gitu. Kemudian untuk memenuhi persyaratan juga. Kemudian juga untuk apa? Kita mengelola lingkungan itu untuk membuat citra perusahaan baik ya. Lagi Oke, kemudian yang terakhir. Iya Bu, maaf Bu. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah bentuk tanggung jawab ya. Teman-teman mengelola lingkungan itu adalah suatu bentuk tanggung jawab di mana suatu perusahaan itu menjamin kesehatan karyawan masyarakat kemudian juga bertanggung jawab di mata hukum. Itu kenapa lingkungan itu perlu dikelola. Kemudian menurut undang-undang ya, jadi ada di Undang-Undang 1945 itu dinyatakan bahwa setiap orang itu berhak ya sejahtera lahir dan batin, tinggal mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan gitu ya. Itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Kemudian di UU nomor 32 juga disebutkan bahwa upaya sistematis itu perlu dilakukan ya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan gitu ya. Termasuk di dalamnya ada bagaimana merencanakannya, kemudian juga bagaimana mengendalikan, bagaimana melakukan pengawasan dan bagaimana menegakkan hukumnya. Nah, di sini bisa dilihat ya pencemaran lingkungan. Jadi di sini tuh artinya apa? Artinya kita harus mencegah terjadinya pencemaran lingkungan ya, bukan kita harus memenuhi baku mutu lingkungan. Jadi di pengolahan lingkungan ini pernyataannya itu adalah kita harus mencegah terjadinya pencemaran lingkungan ya. Jadi mencegah pencemaran lingkungan ini artinya apa? Kita harus usaha gitu, apapun harus kita coba dampak-dampak yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan hidup ya, apalagi sampai menyebabkan lingkungan hidup itu rusak gitu. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman tahu nggak sih standar pengelolaan lingkungan di Indonesia itu apa? Kan ada namanya pengelolaan lingkungan, berarti harus ada standarnya dong dalam mengelola lingkungan itu baiknya seperti apa. Nah, standar yang dipakai oleh Indonesia dalam pengelolaan lingkungan itu apa? Ada yang bisa jawab? Oke, Ayub silahkan. Kalau standarnya itu ini ngebu apa ya, kalau misalnya polusi itu kan dia jatuhnya ke bagian iklim ya Bu, di standar internasional gitu Bu, kayak yang mencakup sudah ditetapkan oleh undang-undang internasional, dan dimana kan Bu kan ada batasan misal karbon CO2 ke udara minimal sekian, itu dari standarnya Bu, nggak boleh lebih dari sekian. Oke, jawabannya agak sedikit kurang tepat. Kemudian Sri, coba. Kalau kemarin Bu, dari yang kamu pelajarin di sistem mutu manajemen dan lingkungan itu, kalau nggak salah dari ISO Bu, 14.001. Oke, benar ya Sri jawabannya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu standar pengelolaan lingkungan di Indonesia itu kita pakai ISO 14.001. Jadi ISO 14.001 ini diadopsi ya di Indonesia oleh Badan Standarisasi Nasional atau
BSN gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu perusahaan gitu ya, untuk membantu perusahaan atau industri untuk mengembangkan bagaimana cara memanage lingkungan yang berkelanjutan dan juga efektif gitu. Pernah dengar nggak ISO 14001 untuk teman-teman yang angkatan 2022? Pernah, Bu. Pernah ya? Merdian apalagi waktu itu jadi itu ya, host 14001 ISO ya? Ya, Ibu, pernah. Oke, jika kita berbicara tentang ISO itu apa berarti Merdian? ISO itu Benar, internasional. internasional ISO. Iya. ISO itu singkatannya dari apa? International Standard Organization bukan, Bu? Ya, Standard Organization ya, atau disebut juga International Organization of Standardization, itu juga bisa ya. Jadi ISO itu apa? Jadi ISO itu kayak badan standar internasional ya. Jadi tiap negara dalam sebuah sistem manajemen yang digunakan dalam pengukuran mutu organisasi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, jadi ISO 14001 itu di dalamnya kita akan membahas sistem manajemen lingkungan. Jadi isi ISO 14001 itu tentang sistem manajemen lingkungan atau biasanya kita sebut SML. Kalau di luar disebutnya IMS ya, Environmental Management System gitu. Jadi kalau di Indonesia biasa disebut SML, kalau di luar itu biasanya disebutnya IMS gitu. Jadi SML ini tujuannya apa sih Bu? Jadi tujuannya itu SML ini membantu organisasi atau perusahaan untuk apa? Untuk mengidentifikasi, mengelola, kemudian memantau ya, kemudian juga mengendalikan isu lingkungan secara holistik gitu ya. Jadi di sini diatur di sistem manajemen lingkungan. Nah, untuk SML ini sangat cocok ya untuk berbagai jenis dan ukuran organisasi. Jadi SML ini mensyaratkan sebuah organisasi untuk mempertimbangkan gitu ya semua isu lingkungan yang relevan dengan operasi atau dengan kegiatan sebuah organisasi gitu ya. Seperti apa? Seperti pencemaran udara, kemudian juga isu air, limbah cair gitu ya, pengolahan limbah, kontaminasi tanah, kemudian juga mitigasi dan perubahan iklim gitu ya. Serta apa? Serta penggunaan dan efisiensi sumber daya gitu. Jadi untuk SML kurang lebih seperti itu. Jadi SML ini dijelaskan di ISO 14001. Nah, untuk di SML sendiri, jadi ISO 14001 itu bukan sistem manajemen limbah, maksudnya apa? Jadi bukan cara di dalamnya itu bukan cara mengolah limbah perusahaannya seperti apa, bukan ya. Itu bukan isi ISO 14001, tetapi ISO 14001 itu di dalamnya membahas bagaimana sistem manajemen lingkungan ya. Jadi bukan sistem manajemen limbah gitu ya, berbeda ya. Jadi bagaimana sistem manajemen lingkungan sehingga dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan atau aktivitas suatu organisasinya itu nantinya tidak mengganggu atau merusak lingkungan seperti itu ya. Nah, di sini ada ruang lingkup SML. Jadi yang pertama itu ada meningkatkan kinerja lingkungan, kemudian juga ada memenuhi kewajiban penaatan. Kemudian yang ketiga itu mencapai tujuan lingkungan. Jadi sebenarnya tujuan dari standar ini tuh ya, standar ISO 14001, jadi untuk memberikan organisasinya ini suatu kerangka kerja gitu ya, untuk bagaimana melindungi lingkungan dan tanggap gitu ya si organisasi ini terhadap apa? Terhadap perubahan kondisi lingkungan yang ada gitu dengan menyeimbangkan kebutuhan sosial ekonomi juga. Jadi standar ini juga menentukan persyaratan yang memungkinkan gitu ya suatu organisasi bagaimana nanti akhirnya untuk mencapai hasil yang diharapkan yang telah
organisasi tetapkan untuk memanage bagaimana sistem manajemen lingkungannya itu sendiri. Nah, itu adalah ruang lingkup sistem manajemen lingkungan ya. Kemudian tujuannya apa sih Bu? Tujuan secara menyeluruh dari penerapan SML atau ISO 14001 ini, tujuannya itu yaitu adalah mendukung perlindungan lingkungan, kemudian mencegah pencemaran yang seimbang dengan kebutuhan sosioekonomis yang tadi saya bilang tadi ya. Kemudian juga untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan dan binatang dalam kondisi yang terbaik yang paling memungkinkan. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk menurunkan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya ya dan limbah yang berbahaya. Nah, kira-kira kalau misalkan suatu organisasi atau suatu perusahaan telah menerapkan sistem manajemen lingkungan, keuntungannya apa sih kalau perusahaan atau organisasi telah menerapkan SML? Ada yang mau berpendapat? Keuntungannya apa bagi organisasi atau perusahaan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan? Ada yang ingin berpendapat? Silahkan. Silakan Ayub terus. Ini kalau menurut Ayub nih Bapak, kalau keuntungannya itu kalau misalnya bisa diterapkan ESML itu, kalau dari pemerintah sendiri bakal dapat penghargaan karena dia mengelola lingkungan industri yang baik, terus di kalangan publik bakalan diapresiasi karena di lingkungan industri bisa dan lingkungan industri tidak mencemari lingkungan masyarakat, Bu. Oke, terima kasih Ayub. Kemudian Sri, silahkan. Sri? Izin menjawab, Bu. Oke. Keuntungan penerapan SML itu tadi yang pertama seperti yang bilang Ayub ya, Bu. Itu nanti perusahaannya itu bakal mendapatkan citra yang baik, nama perusahaannya itu baik. Terus juga kinerja dari lingkungan perusahaannya itu bakal meningkat, Bu. Jadi dari perusahaan ini bakal dapat kayak apa ya, kepercayaan dari masyarakat sekitar, Bu, gitu. Terus kan kalau misalnya pengolahan limbahnya baik itu bakal terlihat sama pemerintah, nanti kayaknya dapat penghargaan gitu, Bu. Oke, terima kasih Sri. Jawabannya bagus-bagus ya Niko, silahkan. Ya, izin menjawab ya Bu. Kalau menurut saya Bu, keuntungan dari kalau kita suatu menerapkan SML itu, yang pastinya inilah, kan itu kan singkatannya kan sistem manajemen lingkungan, pastinya itu mengurangi pencemaran dan limbah. Dan juga ini Bu, mendukung keberlanjutan ekosistem. Jadi maksudnya itu kayak mencegah yang terjadinya kayak eksploitasi secara berlebihan Bu untuk alam. Dan juga Bu, keuntungannya itu ya sama kayak yang dibilangnya si Sri yang tadi sih Bu. Ada kayak nanti kayak award-nya gitu Bu, kalau contohnya menerapkan SML gitu Bu. Oke, terima kasih Niko. Selanjutnya Agriadi, silahkan. Izin jawab ya Bu, mungkin ya kurang lebih jawaban saya sama seperti teman-teman sekalian. Saya di sini ingin menambahkan saja sebelum ke reward dari kepemerintahan, mungkin menurut saya kalau misal kita suatu industri itu menerapkan SML itu yang jelas karena SML ini diatur dalam perundang-undangan dan lain sebagainya, otomatis jika kita berhasil menerapkan SML ini, kita dapat dikatakan sebagai patuh regulasi dan hukum, yang mana kita nantinya dapat meminimalkan risiko terhadap sanksi hukum, lalu kita juga dapat menghindari denda dan juga penalti dari regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, selain terkait regulasi dan juga hukum, kita juga bisa meningkatkan efisiensi operasional dan penghematan biaya menurut saya Bu, yang mana dalam hal ini kita bisa penggunaan sumber daya, lalu kita juga dapat meminimalisasi limbah dan juga emisi yang dikeluarkan oleh suatu industri, dan juga kita dapat mengefisiensikan energi yang kita gunakan. Oke, terima kasih Gradia. Jawabannya semua bagus-bagus ya. Ini jadi saya jadi kepo. Di sini ada yang ngambil mata kuliah pilihan SML nggak? Siapa ini? Sri ya?
Sri udah masuk, SML sudah masuk ya? Sudah Bu, satu pertemuan di hari Senin. Makanya sudah ada gambaran ya terkait SML itu seperti apa ya. Selain Sri nggak ada lagi? Siapa nih? Komang juga ya? Komang dan Liza. Lumayan banyak ya yang mengambil, yang Zakiyah juga ya ngambil SML. Oke, lumayan banyak berarti ya di sini yang tertarik dengan mata kuliah pilihan yang membahas tentang lingkungan. Oke. Jadi jawabannya benar semua yang tadi sudah teman-teman sampaikan gitu ya. Jadi keuntungannya apa sih Bu penerapan SML? Tadi ya yang sudah dijelaskan. Tentunya meningkatkan perlindungan lingkungan, kemudian bagaimana kita memanage lingkungan yang lebih baik. Nah, kemudian yang dijelaskan oleh tadi Sri atau Ayub ya, kita mendapatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Jadi kalau misalkan perusahaan itu menerapkan SML, otomatis pelanggannya itu lebih percaya, kemudian juga lebih puas ya terhadap suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kemudian juga mengurangi resiko insiden pada lingkungan. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu adalah penerapan sistem manajemen yang efektif. Kemudian juga tadi yang terakhir disampaikan itu lebih efisien ya dalam menggunakan energi dan sumber daya. Kemudian juga bisa penghematan biaya. Kemudian tadi yang terakhir dijelaskan oleh siapa tadi yang terakhir cowok tadi ya namanya? Agriyadi bilang tadi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan gitu ya. Kemudian juga peningkatan nih dalam hal apa? Dalam hal K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja juga. Kemudian juga selain hubungannya dengan konsumen gitu ya, ini juga terkait dengan apa? Dengan peningkatan hubungan antara pelanggan, badan pemerintahan, dan masyarakat umum. Itu kira-kira untuk keuntungan dari implementasi ISO 14001. Nah, untuk keuntungan penerapan SML, tadi kan keuntungan secara general ya, untuk keuntungan secara khususnya gitu ya, keuntungan penerapan SML ini bagi organisasi, ini bisa dibaca nih ya. Nah, saya mau tanya, kira-kira perusahaan atau organisasi wajib nggak sih menerapkan SML? Gimana, ada yang mau menjawab? Kira-kira wajib nggak sih suatu perusahaan atau organisasi gitu ya menerapkan SML? Hukumnya wajib nggak? Kalau misalkan nggak menerapkan, apa ada dendanya? Apa wajibnya? Oke, silahkan. Siapa tadi ini? Siapa tadi yang raise hand? Oke, Amar, silahkan. Kalau menurut saya itu relatif sih Bu. Cuman kalau lebih cenderung ke sangat wajib karena misalkan contoh di Indonesia sendiri itu ada peraturan kayak proper. Nah itu kan dia mengatur dari KLHK untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan dan nantinya adanya SML ini berkaitan sama yang tadi bisa saja berkaitan dengan reputasi perusahaan itu sendiri. Nah, dengan reputasi perusahaan yang baik ini sendiri, apalagi di perusahaan-perusahaan yang skala besar, itu kan perusahaan global itu sekarang banyak yang mereka tergabung dalam asosiasi yang contohlah mengatur tentang carbon footprint selama prosesnya. Nah, itu bisa saja tergabung dalam organisasi atau asosiasi global itu sendiri, Bu. Jadi, menurut saya penting selain dari lingkungannya itu sendiri, lebih ke mematuhi peraturan, balik lagi tadi, sama itu, membuka peluang kerjasama. Oke, terima kasih Ama. Siapa tadi? Amar ya? Oke, yang lain ada yang mau berpendapat juga? Kira-kira perusahaan atau organisasi ini wajib nggak menerapkan SML? Atau ada yang mau jawab, enggak Bu, nggak wajib gitu? Ada yang mau berpendapat nggak wajib nggak? Kira-kira?
Tidak ada yang mau berpendapat lagi ya? Oke, kira-kira tadi jawaban Amar benar ya. Jadi kurang lebih ya relatif gitu ya. Balik lagi ke industrinya, sebenarnya perusahaannya ini bergerak di bidang apa gitu ya? Ada kaitannya nggak dengan lingkungan gitu ya? Kalau misalkan perusahaannya ini bergerak di bidang manufaktur gitu ya, maka apa? Maka bagi perusahaan itu sendiri itu wajib ya. Jadi ini adalah suatu standarisasi gitu ya bagi organisasi, instansi, kemudian perusahaan, bagaimana secara spesifik untuk mengatur terkait tentang lingkungan. Nah, mengapa sih perlu memperhatikan dampak lingkungan gitu ya? Kenapa suatu organisasi atau suatu perusahaan ini perlu gitu memperhatikan dampak lingkungan? Nah, karena apa? Karena tadi balik lagi ya, karena organisasi itu atau perusahaan bukan institusi yang berdiri sendiri gitu ya. Jadi perusahaan atau organisasi ini kaitannya dengan banyak individu ya, dengan instansi lain gitu ya. Jadi organisasi atau perusahaan itu dianjurkan untuk mengidentifikasi, mengelola, meneliti, mengendalikan terkait apa? Permasalahan terkait isu-isu lingkungan gitu kurang lebih ya jawabannya terkait perusahaan atau organisasi ini wajib nggak sih menerapkan SML. Kita lihat dulu ya perusahaannya itu bergerak di bidang apa terkait ada dampaknya nggak terhadap lingkungan gitu ya. Nanti balik lagi ke citra si organisasinya itu sendiri atau perusahaannya itu sendiri gitu ya. Jadi banyak manfaat gitu ya bagi organisasi setelah memperoleh apa ya, ISO 14001 gitu ya. Jadi yang pertama kalau misalkan suatu industri atau organisasi ini telah tersertifikasi ISO 14001, nantinya sertifikasi ini akan membuat apa? Akan membuat suatu organisasi ini lebih mampu menghemat keuangannya ya dalam melakukan konservasi material ataupun energi gitu ya. Itu untuk khusus perusahaan di bidang manufaktur. Kemudian ketika suatu organisasi ini memiliki sertifikasi ISO 14001, nantinya akan mendapat peningkatan positif ya, atau nantinya juga akan mendapat persepsi publik gitu ya, karena apa? Karena suatu organisasi atau perusahaan ini telah berkomitmen atau bertanggung jawab ya yang ditunjukkan kepada lingkungan karena telah menerapkan SML. Itu kurang lebih ya manfaat-manfaat atau bonafit yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan yang memperoleh sertifikasi ISO 14001. Oke. Jadi di sini terkait sistem manajemen lingkungan, di sini ada konsep model plan, do, check, action atau rencana, kemudian lakukan, periksa, tindak atau action ya. Biasanya disebut apa kalau misalkan SML ini disebutnya dengan PDCA ya, plan, do, check, action. Jadi ini hubungan antara PDCA dan kerangka kerja standar. Jadi di sini tindakan PDCA ini merupakan pendekatan yang dilakukan oleh sistem manajemen lingkungan. Jadi model PDCA ini ya, kalau misalnya teman-teman lihat dia selalu muter terus ya. Artinya apa? Prosesnya ini berulang dilakukan oleh suatu organisasi. Untuk apa? Muter terus begini karena untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan gitu ya. Jadi selalu ada perbaikan di dalamnya, plan, do, check, action, plan, do, check, action. Jadi hal ini diterapkan untuk sistem manajemen lingkungan dan untuk masing-masing unsur gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat plan ya atau rencana, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita tetapkan terlebih dahulu sasaran lingkungan dan proses yang diperlukannya untuk mendapat hasil yang sesuai terkait kebijakan lingkungannya seperti apa. Kemudian do ya. Do, yang namanya do berarti lakukan ya. Kemudian kita harus apa? Menerapkan proses yang telah direncanakan tadi. Kemudian setelah itu check. Check itu periksa ya. Selanjutnya kita cek, kita pantau, kita ukur gitu ya proses terhadap kebijakan lingkungan seperti apa.
termasuk apa? Termasuk komitmen lingkungan dan kriteria operasi serta laporan hasil yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir ini ada act ya. Act itu tindak berarti ya. Jadi melakukan tindakan untuk apa? Untuk perbaikan lanjutan. Jadi pertama ada perencanaan, dukungan dan operasi, kita evaluasi, kemudian kita perbaiki. Jadi proses ini selalu dilakukan secara berulang untuk apa akhirnya? Untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan ya. Jadi yang dipakai itu adalah pendekatan PDCA dalam sistem manajemen lingkungan ini. Nah, ini yang lebih spesifiknya ya, bisa teman-teman lihat. Jadi rangkaian proses yang dimaksud dalam SML gitu ya. Di sini ada rangkaian proses sistem manajemen lingkungan. Jadi yang paling pertama sebenarnya ini ya, kebijakan lingkungan. Jadi yang paling pertama tadi plan ya, komitmen dan kebijakannya nih. Jadi si perusahaan atau organisasinya itu harus memiliki komitmen untuk meningkatkan perannya terhadap lingkungan gitu ya. Salah satunya apa? Salah satunya dibuktikan dengan merumuskan atau menetapkan kebijakan-kebijakan terkait gitu. Jadi tentang hal ini di kebijakan lingkungan ini ya. Jadi tanggung jawab terbesarnya itu berada di tangan pejabat manajemen di tingkat atas gitu ya. Jadi dalam suatu organisasi, si manajemen paling atasnya ini yang harus komit ya, harus tanggung jawab terkait komitmen dan kebijakan. Kemudian yang selanjutnya tadi ya, ada perencanaan. Jadi kebijakan yang tadi sudah dibuat oleh manajemen atas ya, itu akan menentukan tahap selanjutnya, yaitu perencanaan. Jadi di sini awalnya organisasinya itu akan mengidentifikasi persoalan ya. Kita akan mengidentifikasi nih persoalan kegiatan-kegiatan apa yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan dalam kegiatan operasionalnya ya. Sekaligus di sini di perencanaan di situ memastikan seberapa besar sih dampak negatif yang nantinya mungkin akan timbul, itu di perencanaan ya. Jadi kemudian selanjutnya ada implementasi ya atau penerapan ya. Jadi rencananya akhirnya diterapkan secara aktual dengan memanfaatkan segala sumber daya yang diperlukan ya. Ini termasuk apa? Termasuk penyuluhan ya, pelatihan. Nah, penyuluhan sama pelatihan ini untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada karyawannya. Jadi karyawannya diikut sertakan untuk pelatihan, kita menyuluhkan terkait isu-isu lingkungan ke karyawan yang nantinya karyawan itu sendiri juga akan peduli terkait lingkungan seperti itu ya, atau hal-hal pendukung ya, seperti ini dokumen, seperti dokumentasi ya, kemudian pembuatan prosedur operasi, kemudian pembuatan jalur komunikasi ya, kesiagaan dan tanggap darurat. Nah selanjutnya itu perlu adanya evaluasi atau pemeriksaan di sini ya. Jadi evaluasi ada di bagian pemeriksaan. Nah, maksud evaluasi di sini ya itu berarti kita meninjau pelaksanaan rencana ya untuk memastikan tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jika tercapai maka si perusahaannya itu harus jika tidak tercapai ya nantinya jadi perusahaan itu harus melakukan perbaikan ya. Jika tercapai bisa dilanjutkan dengan menentukan tujuan dan target-target baru gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak tercapai, berarti harus melakukan penyempurnaan berkelanjutan gitu ya. Kalau tercapai, itu bisa dilanjutkan kembali. Tentunya kalau sudah tercapai, itu kan pastinya nanti ada tujuan baru atau ada target-target baru ya bagi perusahaan itu sendiri. Nah, jika yang tidak tercapai itu melakukan pengkajian kembali ya. Jadi pihak manajemennya nanti akhirnya mengkaji hasil evaluasi yang tadi ya, tinjauan manajemen ini. Jadi manajemennya nanti mengkaji hasil evaluasi untuk mengetahui seberapa besar sih peran sistem manajemen lingkungan, kemudian sistem manajemen lingkungan ini efektif atau enggak sih diterapkan di perusahaan kita gitu ya. Kemudian kita juga si
pihak manajemen ini akan meninjau, melihat gitu ya kebijakan lingkungannya ini udah sesuai belum sih dengan nilai-nilai perusahaan yang ada gitu kira-kira. Jadi di tahap akhir ini nantinya akan menentukan prosedur perbaikan yang berkelanjutan ya dalam sistem manajemen lingkungan yang menjadi tujuan dari ISO 14001. Gitu kira-kira untuk rangkaian proses dalam SML atau Plan Do Check Action tadi. Oke, untuk bagaimana gitu ya proses sertifikasi ISO 14001. Jadi sertifikasi ISO 14001 itu kan sebenarnya suatu pengakuan gitu ya, suatu pengakuan berbentuk sertifikat dari pihak ketiga gitu ya. Jadi dari lembaga sertifikasi atas apa? Atas kesesuaian si perusahaan ini atau organisasi ini dalam menerapkan sistem manajemen lingkungan gitu ya terhadap standar ISO 14001. Nah, organisasi atau perusahaan ini yang telah memiliki dan menerapkan persyaratan standar ISO 14001 itu nantinya dapat mengajukan permohonan gitu ya, mengajukan permohonan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan. Jadi si perusahaan itu sendiri yang mengajukan permohonan untuk sertifikasi ISO 14001 gitu. Ini bisa dilihat ya prosesnya, tersedianya seluruh dokumentasi SML, kemudian juga syaratnya SML telah diimplementasikan minimum 3 bulan, kemudian juga di sini telah dilaksanakan audit internal ISO, kemudian yang tadi telah dilaksanakan kaji ulang manajemen ya. Pada dasarnya sebenarnya proses sertifikasi ISO 14001 itu auditnya itu ada 2 kali audit ya. Jadi ada audit tahap pertama, kemudian juga ada audit tahap kedua. Itu biasanya untuk proses sertifikasi gitu. Nah, karena kita berbicara tentang manajemen lingkungan gitu ya, maka kita harus apa? Kita juga harus memantau isu lingkungan terkini. Nah, kalau rekan-rekan sering baca berita gitu ya, kira-kira apa aja sih isu-isu lingkungan terkini? Ada yang mau menyampaikan nggak berita-berita apa yang baru-baru rekan baca terkait dengan isu lingkungan? Ada yang mau menyampaikan? Atau nggak ada yang baca berita nih terkait lingkungan? Nggak muncul di FYP TikTok-nya terkait lingkungan. Oke, Ayub lagi. Oke, silakan Ayub. Kalau sebenarnya kalau di belakangan ini banyak sih Bu yang kayak kemarin itu yang kejadian yang tangki bocor itu Bu, yang apa ya, bawa bahan kimia tangki bocor, terus isu lingkungan yang di laut, di mana yang reklamasi kan, kalau reklamasi kan jatuhnya merusak ekosistem bawah laut dan dapat hilangnya mata pencarian ini Bu, penilaian. Terus sama ini Bu, kalau yang terbaru ini Pak Bu, di Papua itu Bu yang mengalih fungsikan lahan lahan hutan menjadi ini Bu, sebutannya kayak dibuat kayak ini Bu, kayak sawah gitu Bu di Papua. Iya. Oke, itu berita yang Ayub tahu ya. Selain Ayub, ada yang mau menyampaikan berita-berita yang teman-teman tahu nih terkait isu lingkungan terkini? Oke, silakan. Agriadi. Izin menjawab ya Bu. Kalau menurut saya yang saya ketahui belakang ini ada yang sama kayak Ayub tadi di Papua, tapi terkait ekspansi tambang nikel. Terus yang kedua, yang menurut saya ini bukan tentang lingkungan industri, cuman menurut saya ini juga salah satu isu lingkungan yang mana kita tahu gencar-gencarnya namanya Pandawara Group itu sedang membersihkan sungai, dan menurut saya itu juga menjadi suatu isu lingkungan, yang salah satunya misal Sungai Citarum itu yang menjadi sungai terkotor di Indonesia saat ini. Oke, terima kasih Agriadi.
Oke, selain Ayub dan Agriyadi, yang cewek-cewek ada yang mau berpendapat, mau bercerita tentang isu-isu lingkungan yang kalian tahu baru-baru ini? Ada nggak nih yang cewek? Dari tadi yang cowok terus nih, yang cewek nggak ada suaranya selain Sri. Oke, Sri lagi, boleh deh. Gimana Sri? Bu, ini kalau salah nggak apa-apa ya Bu dikoreksi. Nggak apa-apa, ini kan berita yang Sri tahu. Sebenarnya ini bukan berita yang berkaitan dengan ISO, tapi belakangan ini saya lihat ada berita yang masalah itu sih Bu, yang di Jakarta itu yang tanggulnya itu mulai bocor itu Bu. Nah itu kan gara-gara air lautnya mulai naik, jadi ketinggian air di Jakarta itu udah lebih tinggi daripada daratnya. Jadi kalau misalnya suatu waktu itu temboknya pecah, mungkin Jakartanya udah tenggelam gitu Bu. Iya ya, itu benar-benar isu terkini juga tuh terkait Jakarta. Oke, selain Sri ada yang lain mau menyampaikan? Nggak harus di industri loh ya, yang namanya isu lingkungan itu bisa di lingkungan kalian itu sendiri gitu. Oke Ayub, gimana Ayub? Oh, ini Bu sama tambang ilegal Bu. Oke, tambang ilegal Tambang gimana ilegal. tuh? Kalau tambang ilegal kan ada macam Bu, kayak batu bara, terus tambang batu pasir yang kebetulan kalau kemarin saya lihat di TikTok saya itu di ini Bu, di Jawa Barat, yang Pak Dedi itu yang nyidak tambang ilegal nggak ada izinnya, jadi dia misal izin ke pemerintahnya cuma nambang sekitar 10 hektar, tapi dia bisa nambang sampai 50 hektar, itu kan ilegal Bu jatuhnya Bu. Iya benar ya. Jadi itu muncul di FYP TikTok. Ya Bu, sama yang kayak Nuk tadi yang apa sungai itu Bu. Oh, hebat ya FYP TikToknya terkait isu lingkungan. Oke, makasih Ayub. Sama-sama Bu. Oke, itu isu-isu lingkungan yang sudah teman-teman ketahui gitu ya. Kalau misalnya kita rangkum isu lingkungan hidup nasional yang ada itu di pencemaran lingkungan perairan, kemudian ada pencemaran lingkungan udara, kemudian juga ada pencemaran lingkungan darat gitu ya. Nah, untuk di sini ya pencemaran lingkungan perairan, kalau misalnya teman-teman tahu gitu, jadi ada baru-baru ini juga ada penggunaan bom atau pukat harimau gitu ya untuk apa? Untuk menangkap ikan. Jadi masih terjadi gitu ya. Untuk menangkap ikan itu harus memakai menggunakan bom atau pukat harimau gitu ya. Ini terjadi di Laut Aceh. Jadi pukat harimau itu konsepnya dia menghancurkan lebih banyak habitat daripada praktek penangkapan ikan. Nah, jadi ketika si pukat harimau itu ditarik, nanti apa? Nanti semua yang ada di jalur pukat harimaunya itu akan terseret masuk ya, termasuk terumbu karang, ikan-ikan kecil gitu ya. Nah, ikan-ikan yang terseret ini nantinya akan mati ya. Karena apa? Karena tertumpuk dengan ikan yang lebih besar. Kemudian juga nanti akan menyebabkan kerusakan terumbu karang gitu. Yang kalau kita tahu terumbu karang itu kan memerlukan waktu yang sangat lama ya, sangat lama hingga puluhan tahun, hingga ratusan tahun mungkin untuk bisa pulih ya terkait untuk kerusakan terumbu karang. Nah, kemudian selanjutnya juga ada pencemaran lingkungan udara. Nah ya, pencemaran polusi udara di Indonesia ini kan udah jadi isu yang berkelanjutan selama bertahun-tahun ya, apalagi di mana? Di Jakarta ya, seperti yang kita tahu ya. Isu yang dibahas isu polusi udara gitu ya. Jadi disebabkan oleh apa? Oleh transportasi ya, industri manufaktur dan energi dan juga apa? Pembakaran sampah rumah tangga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang isu lingkungan itu tidak hanya berkaitan dengan industri-industri saja, tetapi itu juga berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita ya, terkait dengan transportasi yang kalian pakai ya. Kemudian yang terakhir ini ada pencemaran lingkungan darat. Yang tadi dibilang ya itu ada apa? Penambangan ya.
ada penambangan ilegal. Jadi banyaknya jumlah penambangan liar atau pertambangan milik rakyat tanpa adanya izin ini sangat memperbesar potensi kerusakan lingkungan gitu ya pada lahan terbuka. Nah, contohnya di sini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi di sini belum lama ini jadi ada muncul kolam raksasa gitu ya. Nih teman-teman lihat ini muncul kolam raksasa. Bekas apa ini teman-teman? Ini bekas tempat galian tambang ilegal di kota Cilegon. Jadi kegiatan tambang ilegalnya ini akhirnya apa? Akhirnya dituntut oleh warga gitu ya untuk harus ditutup. Karena apa? Karena khawatir meninggalkan lubang raksasa yang akan membahayakan. Ini kan lumayan bahaya kalau misalkan dia melebar gitu ya kan. Artinya apa? Artinya di sini pemerintah daerah Kota Cilegon ini belum maksimal ya dalam membina, mendorong kepada perusahaan-perusahaan tambang liar ini ya. Seharusnya ini ada izinnya, ini bisa jadi tidak ada izinnya. Jadi ini suatu kelalaian gitu ya, kelalaian dari pemerintah daerah juga karena tidak memperhatikan dokumen-dokumen perizinan dalam pengusaha-pengusaha tambang. Seperti itu kurang lebih. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait isu lingkungan, itu ada 3 yang kita tahu, ada air, udara, dan juga tadi ya darat gitu ya, atau padatan. Nah, di sini ada klasifikasi dan sumber pencemarnya. Jadi di sini ada pencemaran udara atau polusi udara. Nah, pencemaran udara ini terjadi karena apa? Karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Jadi zat-zat polutan ini ya teman-teman dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu ya. Contohnya apa? Contohnya AC, kemudian kendaraan bermotor, kemudian yang cewek-cewek nih yang suka pakai hair dryer itu juga salah satu polusi udara gitu ya. Nah, selain itu zat-zat polutan juga dapat dihasilkan dari aktivitas yang teman-teman lakukan. Seperti apa? Seperti teman-teman misalkan membakar sampah atau teman-teman menggunakan pestisida nih untuk membunuh hama di lahan pertanian gitu ya. Dan juga aktivitas pabrik yang nantinya menimbulkan asap. Nah, di sini teman-teman saya nggak tahu nih di Lampung saya belum lihat si indeks standar pencemaran udara ini atau ISPU. Atau teman-teman di sini ada yang pernah lihat nggak di jalanan bentukannya kayak gini nih? ISPU ini ada yang pernah ngeliat nggak sih si polutan standar indeks ini di jalanan Lampung? Kalau saya sih jujur saya belum pernah lihat. Teman-teman ada yang pernah lihat nggak? Kalau di Lampung sampai saat ini belum ada, Bu. Belum ada ya si indeks standar Iya, Bu. pencemar udara ini? Belum, Bu. Orang Lampung? Lahirnya di sini Bu, dari kecil. Oh, Ayub lahirnya di sini dari kecil ya? Iya, dari emang nggak ada ya Ayub ya? Iya, Bu, benar, Bu. Biasanya kalau misalkan di kota-kota besar gitu ya, bahkan di Cilegon, di Jakarta gitu ya, itu udah ada si indeks standar pencemar udara ini. Kita bisa lihat di tengah kota, kita lihat besar gitu ya. Ini nanti dia nilainya berubah-ubah. Jadi ini merupakan suatu upaya pengendalian pemerintah sebenarnya ya. Jadi KLHK itu upaya untuk pengendalian pencemarannya salah satunya memasang si ISPU ini untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya bagaimana mutu udara yang akurat saat ini gitu ya. Jadi seharusnya Kota Lampung kan sudah besar ya, seharusnya sudah punya si ISPU ini ya. Sayang sekali Kota Lampung belum punya indeks standar pencemar udara ini. Nah, jadi di sini selain kondisi kualitas udara, jadi data yang ditampilkan itu ada nilai krisis parameter ya. Jadi ada nilai kelembaban, kemudian juga ada nilai tekanan udara, suhu, dan juga grafik parameter. Nah, parameter yang digunakan dalam perhitungan si indeks standar pencemar udara atau ISPU ini saat ini tuh masih seputar partikulat PM10, PM2,5 ya ini
PM10 doang nih. PM10 biasanya ada PM2,5. Kemudian juga ada sulfur dioxide, kemudian juga ada karbon monoksida, kemudian ada ozon ya, O3, dan juga nitrogen dioksida. Tapi biasanya juga ada nih ada hidrokarbon ya, atau ada HC-nya juga. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya. Jadi hasil perhitungan ISPU PM 2,5 atau PM10 itu disampaikannya, jadi disampaikan nanti ini tiap jam selama 24 jam. Jadi dia berubah terus tuh nilainya ya, angkanya. Nah, sementara parameter selain ISPU PM 2,5 ini disampaikannya 2 kali sehari ya. Jadi untuk si parameter SO2, CO, O3, NO2 ini disampaikannya itu 2 kali sehari gitu. Ini untuk terkait ISPU gitu ya, yang teman-teman perlu ketahui. Itu sudah ada banyak di kota-kota besar. Nah, kemudian selanjutnya itu ada apa? Ada water pollutant atau pencemar air ya. Jadi berdasarkan asalnya sebenarnya pencemaran air itu dapat dibedakan menjadi 2 nih teman-teman. Jadi ada sumber kontaminan langsung dan sumber kontaminan tidak langsung. Jadi sumber langsung itu seperti limbah industri, kemudian juga limbah rumah tangga. Nah, kalau sumber tidak langsung seperti apa? Seperti misalnya si kontaminannya ini telah masuk ke dalam badan air dari tanah gitu ya. Jadi dari air tanah atau dari atmosfer gitu. Jadi kan tanah sama air tanah ini dapat mengandung sisa dari aktivitas pertanian atau limbah pertanian. Itu merupakan sumber tidak langsung gitu ya. Sedangkan kalau kontaminan dari atmosfer itu juga berasal dari aktivitas manusia. Contohnya apa? Yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam gitu ya. Nantinya dia akan mengontaminasi atmosfer ya gitu ya. Kemudian di sini ada pencemar baru di perairan gitu ya yang telah terjadi. Ini merupakan suatu masalah nasional atau isu nasional gitu ya. Jadi waktu itu sampah plastik ini kan dimensinya beda-beda ya. Ada dalam makro, mikro, kemudian juga ada dalam nano. Nah, isu lingkungannya itu adalah si pencemaran plastiknya ini masuk ke lautan. Akhirnya apa? Akhirnya itu membahayakan si organisme yang ada di laut ya. Akhirnya apa? Akhirnya nanti dampaknya juga ke manusia, akhirnya meracuni manusia. Jadi sebenarnya pencemaran yang ada di laut ini ya, itu belum ada tata kelola atau keamanan pangannya ya. Jadi ini adalah suatu masalah yang belum diutamakan gitu ya di dalam pemerintah. Jadi belum ada tata kelola keamanannya. Jadi seperti itu ya. Dalam pencemaran di air laut itu harus dipertimbangkan tuh seharusnya oleh pemerintah. Sehingga nanti keamanan pangan lautnya itu jelas. Nah, untuk sementara saat ini tuh keamanan pangan laut itu tuh belum jelas ya. Kemudian yang terakhir itu ada land pollutant ya. Jadi sumber bahan pencemar tanah itu dapat dikelompokkan juga menjadi sumber pencemar yang berasal dari limbah industri, kemudian juga dari municipal waste itu sampah kota ya, dari sampah kota, kemudian juga dari sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah sakit, kemudian apa? Dari gunung berapi juga, kemudian dari kendaraan bermotor juga, kemudian kalau land pollutant itu dari kegiatan pertambangan ya, dapat menjadi apa? Dapat menjadi penyebab apa? Penyebab si udaranya ini tercemar karena menghasilkan banjir lumpur atau limbah logam ya. Kemudian tanah yang tercemar oleh limbah pertambangan ini nantinya apa? Dampaknya akan membuat tanaman-tanaman yang hidup di sekitarnya nantinya mati gitu ya. Kemudian selain itu juga sumber bahan pencemar tanah ini bisa jadi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebih ya, sehingga menyebabkan tanahnya itu
tercemar ya. Jadi pestisida sama pupuknya itu nanti akan terserap ke dalam tanah sehingga si tanahnya itu menjadi tidak subur karena tadi ada penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebih. Oke, selanjutnya terkait peraturan lingkungan. Jadi di sini undang-undangnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Ini lumayan banyak. Nanti teman-teman bisa download ya gitu ya. Atau nanti saya bisa kirim di GCR gitu ya. Nah, jadi undang-undang ini membahas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia gitu ya. Jadi beberapa poinnya ada bagaimana menetapkan asas-asas perlindungan, kemudian juga bagaimana mengatur perencanaan, pemeliharaan, kemudian pengawasan, penegakan hukum terkait lingkungan hidup. Kemudian juga di Undang-Undang 32 Tahun 2009 juga dibahas mengenai pengelolaan bahan berbahaya. Selain itu juga peraturan terkait lingkungan dibahas di PP nomor 22 tahun 2021. Di sini lebih ke perizinan ya, lebih ke perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi nanti di sini ada ketentuan-ketentuan bagaimana persetujuan lingkungan, kemudian pengendalian pencemaran, kemudian limbah B3 dan non B3. Terus kemudian di sini ada sanksi administratif terkait perizinan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya. Itu kurang lebih terkait PP lingkungan hidup. Nah, di sini ada beberapa PP juga terkait pengendalian pencemaran air. Nanti teman-teman bisa download ya. Di sini ada PP nomor 82 tahun 2001, kemudian Permenkes nomor 416, kemudian Peraturan Menteri Lingkungan 5 tahun 2022, dan yang terakhir itu ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 80 tahun 2019. Nanti teman-teman bisa baca ya, itu lumayan lengkap. Oke, jadi belum lama ini ya, teman-teman, tadi udah disenggol, udah dibahas, ada banyak pertambangan-pertambangan ilegal ya di Indonesia terkait isu lingkungan yang ada. Jadi seperti yang kita tahu ya, nikel itu dipakai buat apa? Nikel biasanya nikel apa bahan baku? Baterai. Ya, bahan baku baterai. Baterai litium. Iya benar. Biasanya nikel, litium itu dipakai dalam bahan baku baterai. Nah, transisi jadi kan Indonesia ini mau melakukan transisi gitu ya. Transisi dari kendaraan bahan bakar minyak ke kendaraan listrik gitu ya. Untuk apa? Untuk menuju transisi global dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi yang terjadi tumbuhnya industri mineral ya, kita sebut ini industri mineral. Nah, industri mineral ini malah ujung-ujungnya malah merusak lingkungan gitu ya. Malah merusak lingkungan, bukannya dia tadinya mau transisi global dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, tetapi dia malah merusak lingkungan. Jadi seperti teman-teman tahu nih, foto yang ini perairan ya, seharusnya warnanya perairan ya, warnanya biru. Ini kalau misalnya teman-teman lihat ini warnanya apa? Warnanya kuning coklat ya, kuning coklat ya. Ini karena apa? Karena tercemar material ore ya. Hasil apa? Hasil kerukan tambang nikel. Ini kejadiannya baru-baru terjadi kalau misalnya teman-teman ngamatin berita gitu ya. Jadi akhirnya apa? Pencemaran laut ini ya membuat apa? Membuat si nelayan setempatnya itu nggak bisa menangkap ikan. Kemudian juga kalau nggak salah ada beberapa dosen gitu ya dari universitas, dia melakukan penelitian akhirnya melihat bagaimana tingginya kandungan nikel yang ada di perairan sini, kemudian ditemukan juga adanya besi dan logam, dan bahkan ikan-ikannya juga yang ada di perairan sini ikut terkontaminasi. Nah, teman-teman bayangkan jika teman-teman mengkonsumsi ikan yang berasal dari perairan Halmahera ini ya, mungkin teman-teman bisa ikut keracunan seperti itu ya. Nah, kira-kira dari berita ini,
bagaimana tanggapan teman-teman terkait isu ini? Kemudian kira-kira apa sih sebenarnya penyebab dan dampaknya? Kemudian teman-teman bisa memberikan rekomendasi yang bisa teman-teman berikan ya, terkait isu lingkungan nikel atau pertambangan nikel yang sedang ada di Indonesia ini. Nah, ini untuk tugas pertama, nanti teman-teman bisa kumpulkan terakhir besok malam di Google Classroom. Untuk link Google Classroom-nya akan saya kirimkan besok ya, beserta link submit-nya. Jadi nanti link submit-nya berdasarkan kelas ya. Jadi ada RA, mengumpulkannya di RA, RB, di RB, RC, di RC gitu ya. Jadi teman-teman silahkan bisa identifikasi nih bagaimana terkait isu lingkungan yang ada saat ini, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas ini? Ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya Bu, itu kan kata Ibu tadi terkait isu lingkungan saat ini, berarti nggak harus nikel ini ya Bu? Enggak, jadi biar seragam gitu ya. Jadi biar seragam. Jadi terkait isu nikel yang ada saat ini gitu ya. Jadi ini isunya. Oke, terima kasih Bu. Jadi isunya jangan di luar topik ya. Jadi isunya ini tentang nikel yang ada ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Dikumpulkan paling lama besok malam ya. Jika lebih dari besok malam itu otomatis tidak bisa tersubmit. Oke, clear. Ada yang ingin ditanyakan terkait kuliah kita malam ini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Elvin, silakan. Bu, mau bertanya Bu, untuk tugasnya ini dalam bentuk tulis apa diketik ya Bu? Boleh tulis, boleh ketik. Baik PDF, Bu, terima ya? kasih banyak. Oke, Ya Bu. PDF. Oke, jelas semuanya? Semua sudah absensi ya? Jelas semuanya? Jelas Bu. Jelas, Bu. Oke, saya kira cukup untuk introduction terkait PLIK. Jadi sudah ada teman-teman sudah ada gambaran ya terkait perkuliahan kita nanti ke depannya akan membahas terkait apa aja, tentunya tadi tentang pencemaran air, pencemaran gas, kemudian pencemaran pada tanah juga gitu ya. Jadi kita akan membahas 3 pengelolaan dan 3 pencemaran ini seperti itu ya untuk di kuliah PLIK. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan terkait kuliah kita malam ini, saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan kepada teman-teman dapat diserap dengan baik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu.